Halo semuanya, perkenalkan nama gue Andi, dan hari ini gue mau cerita tentang pengalaman paling gila dan mungkin paling mistis yang pernah gue alami, petualangan ke tengah hutan Kalimantan. Perjalanan gue dimulai dari Jakarta, kota yang penuh hiruk-pikuk. Gue naik pesawat menuju Pontianak, lalu lanjut perjalanan darat dan sungai selama hampir 2 hari. Tujuan gue, sebuah kawasan hutan yang katanya masih belum banyak dijamah manusia. Bukan tempat wisata biasa, ini benar-benar liar. Begitu sampai di Kalimantan Barat, gue disambut cuaca yang panas dan lembab, khas tropis. Gue ditemani oleh seorang pemandu lokal bernama Pak Arman, orang Dayak yang sudah puluhan tahun hidup di sekitar hutan itu. Dari kota kecil, kami naik ke lotok menyusuri sungai selama berjam-jam, masuk lebih dalam ke hutan. Setiap kali mesin kelotok mati sebentar, yang kedengeran cuma suara serangga dan burung. Rasanya kayak masuk dunia lain. Hari ketiga, kami mulai jalan kaki masuk ke dalam hutan. Vegetasinya lebat banget, sinar matahari nyaris nggak tembus. Gue sempat mikir, ini beneran nggak ada sinyal ya? Dan ternyata bener, handphone cuma jadi benda mati. Tapi justru itu yang bikin pengalaman ini terasa nyata. Gue jadi lebih peka sama suara dan aroma sekitar. Pohon-pohon tinggi, akar-akar besar, dan kabut tipis yang sesekali muncul bikin semuanya terasa agak mistis. Di malam pertama gue tidur di dalam tenda, ada suara-suara aneh. Bukan suara binatang, lebih seperti bisikan. Awalnya gue kira itu cuman angin atau suara hutan biasa, tapi Pak Arman tiba-tiba keluar dari tendanya dan membakar kemenyan. Dia bilang ada yang lewat. Gue cuma bisa bengong. Tapi jujur, bulu kuduk gue berdiri. Keesokan harinya kami nemu jejak kaki besar, tapi anehnya bentuknya nggak kayak kaki manusia, lebih besar, dan jari-jarinya panjang. Pak Arman bilang itu jejak orang hutan, bukan orang utan ya, tapi sosok gaib yang katanya penjaga hutan ini. Gue sempat ragu, tapi di satu titik, gue ngerasa ada yang ngikutin dari kejauhan. Daun-daun bergerak tanpa angin, sunyi. Rasanya kayak ditonton. Malam kedua, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Tenda gue kayak digoyang pelan. Gue buka resleting dengan tangan gemetar, dan nggak ada siapa-siapa. Tapi ada bekas telapak tangan berlumpur di terpal bagian luar. Pak Arman langsung ajak gue pindah tempat. Dia bilang kita harus kasih sesajen. Gue bantu dia nyiapin, meskipun gue nggak ngerti sepenuhnya. Tapi malam itu, semuanya jadi tenang lagi. Pagi ketiga, kami mulai perjalanan keluar dari hutan. Rasanya campur aduk, ada lega, tapi juga sedih ninggalin tempat itu. Gue sadar, hutan Kalimantan bukan cuma alam liar, dia hidup. Ada energi di sana yang nggak bisa dijelasin pakai logika. Gue pulang dengan tubuh lelah, tapi hati penuh rasa takjub dan sedikit takut. Apa yang gue alami bukan sekadar petualangan alam, tapi juga perjalanan spiritual. Sejak saat itu, gue jadi lebih percaya bahwa alam punya roh, bahwa kita manusia cuma tamu di rumah mereka. Kalau kalian suatu hari punya kesempatan masuk ke hutan Kalimantan, datanglah dengan hati yang rendah dan pikiran terbuka. Karena siapa tahu, kalian juga akan merasakan kehadiran mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gue. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka cerita petualangan kayak gini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.